gosida Imam Haddad munajat di tengah malam. As-Syaikh Al-Habib Hasan salah satu gosida yang sangat disukainya. Karena di dalamnya terdapat makna kehidupan secara samil, secara sempurna. Yang berpegang ini laksana menjadi kepada kasih Allah. Memahami kemudian mengamalkannya, laksana jadi kasih Allah. Karena isinya luar biasa. Hasan luar biasa ketika dengar ini gosida. Di antara gosidanya yang lainnya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ada gosida yang disukai, sangat baik. Imam Haddad berkata, ilzam bab rabbak fatrukul ladun. Ilzam, selalulah di depan pintu Allah. Tinggalkan selain pintu Allah. Ya? Duduklah selalu di depan pintu Allah dan tinggalkan selain pintu Allah. Paham maksudnya kan? Selalu bermuajahah, bermohon di hadapan pintu Allah. Selain pintu Allah nggak usah perlu lagi kita hiraukan. Bahkan kalau di dalam kitab Fathur Rabbani punyanya Syekh Abdul Qadir Jailani, adab seorang, nasihat bagi para anbiya, aulia. Kalau ente udah di depan pintu rumah Allah, di depan pintu singgasana Allah, bitadub dengan akhlak yang baik. Jangan masuk nyelonong. Sampai Allah memaksakan masuk secara paksa, bukan dengan ikhtiar kita. Sehingga tidak ada lagi su'ul adab di hadapan Allah. Panjang ini masalah pintu Allah, kapan kita boleh masuk segala macam, itu ada di dalam kitab Fathur Rabbani. Was'alhu sanama min daril futun. Daril fitnah. Dan kita memohon kepada Allah keselamatan. Mohon kepada Allah keselamatan min daril futun. Dari ini fitnah. Rumahnya fitnah apa? Dunia. Makanya kemarin Habib bercerita tentang Utsman bin Mahdzun. Bagaimana ceritanya? Ketika Rasulullah menguburkan jenazah Utsman bin Mahdzun, Rasulullah berkata, diberkati engkau wahai Utsman. Ya, kau meninggalkan dunia tanpa pernah merasakan kenikmatannya. Dan kau meninggalkan dunia sebelum dunia mampu menipumu, memperdayaimu. Bayangkan. Ini sahabat Rasulullah yang ke-14 masuk ke dalam Islam. Yang pertama kali dikuburkan di Maqaman Baqi, meninggal di abad kedua Hijri. Ya. Awal yang pertama kali dikubur di Baqi di Madinah. Dan diberikan pusara. Bahkan saking mulianya ini Utsman bin Maz'un, anak-anak Nabi yang lain selain Fatimah, karena kalau saya Fatimah Nabi duluan yang meninggal, dikubur di samping Utsman bin Maz'un. Diberikan tanda jadi Nabi, penghormatan. La yadiqu sadrak fal hadis yahun. Jangan persempit dadamu. Kalian wal hadis yahun. Sesuatu yang baru ini kelak pun bakal tidak ada dunia yang kita lewati apapun. Wal hadis yahun. Allahul mugaddar wal alam suun. Allah lah sebagai pengatur semuanya. Sedangkan alamnya suun, sementara. Fikrak wahtiarak da'huma warok. Apa lagi urusan sama fikrak? Ini magomur ridha. Fikrak, pikiran kalian. Ikhtiar bahkan. Ikhtiar kalian. Da'huma warok, tinggalin, taruh belakang. Ini orang yang di magom ridha. Makanya kalau ngamalkan ini, luar biasa. Fatadbiri aydan washad man yarab. Peninggalan kalian kepada sesuatu juga udah tinggalin semua. Washad man yarab. Ketahuilah siapa yang melihat kalian. Bahwa Allah yang menamakan dirinya ya Basir.
Nanti ada amalan luar biasa. Maulakal muhaimin innahu yarak. Sungguhnya maulakal muhaimin, pemimpin kalian, Tuhan kalian, muhaimin, innahu yarak. Fawwid lu umuruk fahtini dhunun. Ya kan? Fawwid lu umuruk, maksudnya pasrahkan semua umur kalian, fahtini dhunun. Ya kan? Dan berbaik sangkalah kepada Allah. Pasrahkan semua perkara-perkara kita sama Allah. Wah, sini turun, jangan pernah berprasangka jelek sama Allah. Ada orang ketika melihat Imam Ali mengeluh karena nahan rasa sakit. Kata orang itu, ya Imam, apa kau tidak terima ujian yang diberikan sama Allah? Wallahi, ya dibilang Amirul Rabi atas apa yang ditimpahkan sama Allah. Sakit ini min babul lain. Wah, karena tanpa sengaja ketika menahan sakit dia mengeluarkan ucapan, bukan karena saya tidak terima, karena tidak hanya menahan sakit. Sama ya, anak salaman sama Ustadz, anak genggam Quran, tanpa sadar Ustadz berteriak pasti, ya, karena menahan sakit, bukan berarti nggak terima, paham ya? Lau walim wa kaifa qalu zihamak. Ingat, ini tiga perkataan, pertanyaan orang bodoh. Ibaro ini pertanyaan orang bodoh. Lau, seandainya. Yang akan berkata siapa? Bagi mereka yang menyesal, habis umur, habis waktu. Lau, seandainya, apalagi dikubur, seandainya. Itu qaulul hamak. Lau walim, kenapa? Wa kaifa, kenapa? Walimadza, apa ini terjadi? Wa kaifa, kenapa ini terjadi? Itu kalau hamak udah jelas Allah yang menjadikannya. Kok apa hidup saya diberikan susah terus? Kenapa hidup saya dikasih sakit terus? Kenapa hidup saya diberikan cobaan terus? Itu qaulul hamak, kata Imam Haddad. Loh, Allah ingin menguji kalian. Mungkin Allah yang menciptakan kita pasti, bukan mungkin, pasti jauh lebih mengerti dari apa yang kita tahu. Oh, ini orang kalau aku kasih rezeki berlimpah, makin lupa sama aku nanti. Oh, ini orang kalau aku beri kesehatan, makin bermaksiat sama aku nanti. Seperti sahabat Nabi bernama Abu Darda ketika bertemu dengan Imam Husain. Ya Imam Husain, aku lebih memilih miskin ketimbang kaya, dan aku lebih memilih apa? Sakit ketimbang sehat. Jangan katakan itu, wahai Abu Darda. Pasrahkan semua urusanmu sama Allah. Padahal kan perkara-perkara yang baik. Belum tentu baik menurut Abu Darda, belum tentu baik menurut Allah. Mungkin dia kalau sakit makin gerutu, ya kan? Makin tidak suka. Orang Nabi Zakaria aja ketika ada sedikit aja keluhan ketika sedang mau digergaji, merintih, ya, merintih. Apa kata Allah dalam hadits qudsinya? Ya Zakaria, kalau kau berbuat seperti itu sekali lagi, akan aku keluarkan kau dari diwan para nabiyin. Kita mau ngeluh tiap hari. Qaulul hamak, ingat ini. Ya tarid Allah alladzi khalaq. Kenapa qaulul hamak? Ya tarid, menentang Allah seakan-akan yang menciptakan kita. Jangan Allah tahu yang terbaik bagi diri. Udah jalanin saja sebaik yang kita bisa jalan. Jangan kan dikasih sehat bersyukur, dikasih sakit sabar. Kalau bisa bersyukur juga dikasih sakit, alhamdulillah. Magom yang lebih tinggi. Nggak bisa bersyukur paling nggak sabar. Dikasih senang, dermakan, ada harta lebih. Nggak dikasih senang, sempit, ya sabar, makan seadanya. Bayangkan kalau sekelas Fudel, Uwais Al-Qarni itu ngambil baju dari tempat, ngambil makanan dari tempat sampah, dibersihkan sama dia,
selesai dibersihkan, dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kotanya. Karena dia nggak punya apa-apa. Bukan karena dia punya, ya udah nggak punya apa-apa. Habis gitu dia berdoa, ya Allah, saksikanlah ini amalku. Jangan kau hukum kepadaku apabila ada orang kelaparan di kotaku karena perbuatanku. Bayangkan. Mana ini orang-orang yang seperti itu? Ada di situ nggak lama kucing. Apa anjing ikut makan? Silakan kau makan bagianmu, aku membersihkan bagianku. Aku tidak akan mengganggumu. Karena sampai saat ini aku belum tahu mana yang jauh lebih baik antara diriku dan dirimu. Nanti kalau sudah melewati sirat dan ternyata aku dimasukkan ke dalam surga, jelas aku jauh lebih baik dari dirimu. Tapi ketika aku melewati sirat, kemudian aku terjatuh ke dalam lubang jurang neraka, ternyata kau jauh lebih baik dari diriku. Bayangkan. Ini sekelas Uwais Al-Qarni, Afdhalut Tabi'in. Baik, membersihkan makanan di tempat sampah untuk dibagikan ke fakir. Karena dia takut ada satu penduduk kotanya yang tidak makan. Kota, bukan, padahal dia orang yang tidak mampu. Wal ghadha wa qadar kullu syai' bihaq. Itu datangnya dari Allah. Dan itu benar. Ya qalbi tanabbah fatarkil mujun. Wahai qalbi, wahai hati, perhatikanlah ini semua. Ya kan? Fatarkil mujun, jangan kau menjadi kegilaan-kegilaan, tinggalkanlah. Laik seru hamuk magodir ya. Nggak usah banyak risau, nggak usah banyak galau, nggak usah banyak gundah. Apa yang terjadi, yang ditetapkan pasti terjadi. Qaddamin ta'ala birizqil gawam. Nah ini yang manusia banyak risau. Allah telah menjaminkan bagi rizki, bagi setiap makhluk yang telah diciptakannya. Fil kitabil munzal khairun lil nuran lil anam. Yang jelas perkataan tersebut ada di dalam kitab yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an, sebagai penerang bagi manusia. Faridah wasahat haram. Faridah ridho atas apa yang diberikan sama Allah, jadi hukumnya bukan lagi sunnah, tapi faridah, fardu. Makanya dalam hadits qudsi yang lain, fa izzati wa jalali in tarda bima qasamtahu li arahtu qalbaka wa badanak wa kuntu indi mahmuda, kata Allah. Demi keagungan dan kemuliaanku. Wawunya wawu gosam. Wawunya harus sumpah. Demi Allah, demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah dalam hadits qudsinya, fa izzati wa jalali in tarda bima qasamtuhu li, kalau kalian ridho dengan apa yang telah aku catatkan untuk kalian, arah tagal baka wa badana, pasti hati kalian tenang, badan kalian tenang. Maksudnya badan kalian bakal rehat, nggak capek. Wa kunta indi mahmuda, dan kau di hadapanku menjadi seorang hamba-hamba yang terpuji. Tapi kebalikannya, wa in lam tarda bima qasamtu laka, dan apabila kalian tidak ridho dengan apa yang telah aku berikan kepada kalian, fa wa izzati wa jalali, bersumpah lagi Allah, demi kemuliaan dan keagungan, kebesaran dan keagunganku, kata Allah. Fa izzatu yang mulia, makna yang tinggi derajat, wa jalal, kebesaranku, kata Allah. La usallitanna alaika dunya, akan kuputar kalian dengan dunia, kata Allah. La usallitanna alaika dunya kama tarkudur raqdul buhus fil bariyah summa la yakunu illa ma qasamtuhu laka. Bayangkan, kalau kalian gak ridho dengan apa yang aku berikan, demi kebesaran tadi, keagungan, kemuliaan dan kebesaranku, kata Allah, akan aku putar kehidupan kalian. Aku buat capek.
sama seperti binatang buas yang ada di hutan yang sangat gelap. Mau nerekam bisa. Muter lari sana, muter lari sini, sangat capek. Takdirul silbari, semua lah kan. Yang dia dapat apa? Semua kecuali apa yang telah ditetapkan sama Allah. Kau dapat zikir kan dapat zikir. Udah capek-capek tengah malam itu, kau dapat zikir. Itu magum ridho. Wasuhut haram, dan pembenci Allah tidak terima, mengeluh. Itu hukumnya haram. Kenapa saya dikasih ini? Kenapa saya dikasih ini? Berarti menentang takdir. Wal kunu'ur raha wa tama' junun. Kunu'tur raha, apa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang ada. Kapan kita menjadi semakin banyak apa yang kita inginkan, akan semakin lelah badan dan pikiran kita. Semakin kita batasi apa yang kita inginkan, kita tidak perlu lelah. Kalau kita tidak butuh sesuatu, akankah kita kejar itu sesuatu? Kita tahu makan sehari 3 kali. Kita tahu bagian cukup yang menutupi aurat. Tapi kalau kita pengen makannya tiap hari, misalnya pengen makan sushi tiap hari di restoran mewah, pizza tiap hari, capek. Ya? Tapi kalau cukup dengan sesuatu yang sederhana, cukup, selesai. Punya kendaraan, dapat yang ini, pengen yang atasnya, pengen yang atasnya, pengen yang atasnya. Padahal kan ini fungsinya apa? Hanya untuk mengantar kita dari kelelahan. Nggak ada cukupnya. Walaupun itu qanaah. Jadi apa yang dapat? Ya udah cukup. Wa tama' junun. Orang yang serakah itu gila. Karena nggak ada habisnya kalau orang yang serakah dikasih 1 gunung emas minta 2 gunung. Nggak ada. Nggak bakal ada habisnya. Karena tipuan semua. Padahal naik mobil sama AC-nya dingin udah cukup lah. Masih mau nyari lagi. Waktu naik sepeda pengen dapat motor. Udah dapat motor pengen dapat mobil. Udah mobil pengen. Terus disiksa sama dunianya. Karena itu udah kutsia dunia. Wahai dunia, tahdim man ahdamaki fahdimi. Wahai dunia, bagi mereka yang berkhidmat kepadaku, berkhidmatlah kepadanya. Allah perintahkan. Bayangkan enak. Kebutuhannya dia tenang aja beres semua. Biar mobil satu kadang-kadang pengen pakai mobil yang sedikit, ada aja yang nawarin. Gak punya duit, bisa berangkat umroh. Dunia dibuat khidmat. Ya. Kita suruh berkhidmat sama Allah aja. Dunia bakal berkhidmat sama kita. Batasi makanan, keinginan makan. Datang makanan banyak ya. Batasi keinginan makan, keinginan hawait sahwat. Jadi roha, enak badan ini. Tenang badan ini. Argunu urah wa tama' junun. Makanya waman aradal gina bil mal faqad ahta at-tariq, kata sufi ya. Waman aradal gina bil qana'a faqad asabat tariq. Siapa yang mencari kekayaan karena tujuannya dengan jalan qana'a, dengan jalan berkecukupan, maka dia di jalan yang benar. Waman aradal gina bil mal faqad ahta at-tariq. Siapa yang mencari kekayaan dengan jalan mengumpulkan harta, sampai kapan dia miskin? Karena nggak pernah merasa cukup. Halal haram sikat, astagfirullah. Dan dikasih makan anaknya lagi, astagfirullah. Hindarkan hal-hal kalian yang bakal besar. Lihat, yang haram tinggalkan, yang nggak perlu tinggalkan. Jangan relakan agama tergadaikan hanya untuk urusan-urusan yang sebenarnya kita nggak perlukan. Coba berpikir jernih, nggak terlalu perlu. Cuman karena dorongan hawa nafsu yang sangat besar. Anta wal khalaik kulluhum abid. Ingat, kalian dan semua khalaik hanyalah hamba. Wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Dan Tuhan kita
akan berkehendak seperti apa yang dia inginkannya. Ratas alu amma yaf'alun wahum yas'alun. Jangan kalian pertanyakan apa yang Allah buat, tapi Allah akan mempertanyakan setiap apa yang kita perbuat. Hamuk wahtimamuk waihuka waihak mayufid wal gada tagadam faktan sukun. Udahlah, kegelisauan, kegundahan, kepusingan, wah udah tinggal mayufid itu nggak ada manfaatnya. Al-ghadha taqaddam, karena ghadhanya, ketetapannya, ketentuannya sudah ada bersifat ghadim. Faknan sukun, udah biasakan diri dengan sukun, tenang, terima. Alladzi li ghairik, ini bagus. Alladzi li ghairik, kita ini manusia cenderung kan melihat ke orang lain. Orang lain punya ini, pengen punya ini. Orang lain punya ini, pengen punya ini. Alladzi li ghairik lam yasil ilaik. Alladzi kusimlak hasilun ladik. Yang kita lihat alladzi li ghairik punya orang lain, nggak bakal nyampe kepada kita. Yang udah dipastikan punya kita pasti sampai. Kalau kita mau cek, coba penelitian, nggak ada cukupnya orang. Mungkin Ustadz Mas'ud berpikir, wah Habib Ali enak. Kalau anda nggak punya rasa sukun, ridha, enakan Ustadz Mas'ud, nggak pusing. Ya, semuanya pasti begitu. Kalau sama-sama nggak punya rasa ridha, kita selalu menganggap orang lain enak, lebih baik dari kita. Apalagi kalau kita ngelihatnya untuk urusan harta yang lebih tinggi, untuk urusan ilmu yang lebih rendah. Waduh, habis sudah. Dia enak, coba tanyain orang yang banyak duit di Amerika, banyak duitnya, nggak bisa tidur sampai tengah malam, ketakutan, stres. Mendingan kita masih bisa tidur, makan enak, bisa ibadah sama Allah. Apa? Nggak bakal di bawah. Itulah kuncinya tadi. Alladzi lam yasik. Fastagil bi rabbak. Tujuan kita hanya untuk bekerjalah kepada Tuhanmu. Tadi berkhidmatlah kepada Allah, maka dunia akan berkhidmat kepadamu. Walladzi alaik, yang itu waladzi alaik maksudnya itu yang menjadi kewajibanmu kan. Fastagil bi rabbak ini bekerja untuk Allah, beribadah untuk Allah, itu yang wajib bagi dirimu. Fi fardil haqiqa wa sar'il mausul. Ya kan? Fi fardu yang telah dihaqiqakan oleh Allah dan syariat yang dijaga oleh Allah.